Perkenalkan, nama saya Meliza Nabila dengan NIM 123450122. Di sini saya akan menjelaskan input dari pre-order. Pertama, kita masukkan definisi kelas FIL node titik 2, lalu masukkan def spasi underscore 2 kali init underscore 2 kali self, value titik 2, lalu self.value sama dengan value, self.left sama dengan non, self.right sama dengan non, self.height sama dengan 1. Lalu masukkan lagi kelas FIL3 titik 2 def get underscore height self, node titik 2. Lalu if not node titik 2 return node dot height. Lalu def get underscore balance self, node titik 2. Lalu if not node titik 2 return, lalu return self dot get underscore height not dot left dikurang self dot get underscore height not dot right. Lalu masukkan def right underscore rotate self, z titik 2. Lalu y sama dengan z dot left, T3 sama dengan y dot right. Lalu masukkan y dot right sama dengan z dot left sama dengan T3, z dot height sama dengan 1, ditambah max self dot get underscore height z dot left, self dot get underscore height z dot right. Lalu y underscore height sama dengan 1 ditambah max self dot get underscore height y dot left, self dot get underscore height y right. Lalu return y. Lalu masukkan def left underscore rotate self, z titik 2. Y sama dengan z dot right. T2 sama dengan y dot left. Lalu y dot left sama dengan z dot right sama dengan T2. Lalu z dot height sama dengan 1 plus max self dot get underscore height z dot left, self dot get underscore height z dot right. Lalu y dot height sama dengan 1 plus max self dot get underscore height y dot left, self dot get underscore height y dot right. Lalu return y. Lalu kita masukkan def insert self, root, value titik 2. If not root titik 2 return FIL nodenya, lalu value. Lalu masukkan elif value lebih besar root under dot value titik 2. Lalu root. Lalu masukkan root yang identasinya di bawah value dot left sama dengan self dot insert root dot left, value. Lalu masukkan fungsi else titik 2 root dot right sama dengan self dot insert root dot right, value. Lalu masukkan root dot height sama dengan 1 plus max self dot get underscore height root dot left, self dot get underscore height root dot right. Lalu masukkan balance sama dengan self dot get underscore balance root. Lalu di sini ada if balance lebih besar dari 1 and value-nya itu lebih besar dari and value-nya itu. Lalu and value-nya itu lebih kecil dari root dot left dot value titik 2. Lalu di return self dot right underscore rotate root. Lalu if balance lebih kecil dari min 1 and value-nya lebih besar dari root dot right dot value titik 2. Lalu return self dot left underscore rotate root. If balance yang ketiga, balance-nya lebih besar dari 1 and value-nya itu lebih besar dari root dot left dot value titik 2. Lalu masukkan root yang identasinya sama dengan balance dot left sama dengan self dot left underscore rotate root dot left. Lalu return self dot right underscore rotate root. If balance-nya itu dia lebih kecil dari min 1 and value-nya itu lebih kecil dari root dot right dot value titik 2. Root dot right sama dengan self dot right underscore rotate root dot right. Lalu return self dot left underscore rotate root. Lalu return rootnya. Lalu masukkan def pre underscore order self dot root titik 2 if root titik 2 print root dot value, n sama dengan tanda petik 2. Lalu self dot pre underscore order root dot left.
lalu self.pre underscore order root.write. Lalu kita print def print underscore tree self, root, level sama dengan 0, prefix sama dengan root sama dengan tanda petik 2, lalu di dalamnya ada root sama dengan, lalu titik 2 if root is not known, titik 2 print tanda petik 2 kali level kali 4 tambah prefix ditambah str root.value, lalu self.print underscore tree root.left, level ditambah 1, tanda petik 2 di dalamnya ada L 3, lalu self.print sama dengan tree root.right, level plus 1, tanda petik 2 di dalamnya ada R 3. Lalu if spasi underscore 2 kali name underscore 2 kali tanda sama dengan 2 kali, buka tanda petik 2 di dalamnya ada underscore 2 kali, main underscore 2 kali, lalu titik 2 FIL underscore 3 sama dengan FIL 3, root sama dengan non. Lalu values-nya di sini kita masukkan 58, 26, 7, 3, 6, 14, 50, 31, 46, 57, 68, 61, 60, 64, 78, 71, 69, 77, 92, 96. Lalu for value in values, print f and memasukkan value ke dalam FVL3. Rootnya sama dengan FVL underscore 3 dot insert root, value FVL underscore 3 dot print underscore 3 sama root. Lalu printnya itu m preorder traversal dari FVL3. Itu. Lalu FVL underscore 3 dot pre underscore order lalu root. Lalu kita run dan akan dapat dilihat hasilnya di output terminal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari tugas kelompok dari praktikum struktur data modul 6. Di sini kami telah mempelajari modul tentang tree, dan khusus di kode ini saya akan menjelaskan tentang AVL tree. Jadi, pohon AVL adalah jenis tree biner yang seimbang atau balanced binary tree, di mana perbedaan ketinggian atau height antara dua cabang dari child dari setiap node tidak lebih dari 1. Terus fungsi dari pohon AVL sendiri itu untuk menyeimbangkan node-node melalui rotasi saat node baru dimasukkan, sehingga saat kita mengoperasikannya itu tetap efisien. Terus kita lanjut nih. Yang pertama di sini di kelas AVL node itu kita mendefinisikan struktur node pada AVL tree. Terus di sini ada self value, ini untuk nilai dari node. Terus ada self left, itu ada child kirinya atau anak kirinya. Terus ada self right, itu ada child kanannya. Terus ada self height sama dengan 1, itu adalah tinggi dari node. Ya, biasanya defaultnya itu 1 saat node baru dibuat gitu. Terus kita lanjut ke kode kedua. Itu kita membuat kelas AVL3. Tadi kan yang AVL node, terus lanjut ke AVL3. Nah, di sini kita fungsinya sendiri di sini untuk membangun juga menyimbangkan pohon AVL. Terus ini kan ada kita mendefinisikan get underscore height itu untuk mengembalikan tinggi dari node tertentu. Jika node adalah non, berarti tingginya adalah 0 gitu. Terus kita lanjut ke metode atau definisi dari get balance. Terus fungsi get balance sendiri itu untuk mengembalikan selisih tinggi antar nilai dari child kiri dan child kanan dari node tertentu yang ini, yang untuk get balance ini. Terus kita lanjut untuk mendefinisikan ini mendefinisikan rotasi kanan gitu. Nah, untuk rotasi kanan itu tuh sebenarnya digunakan ketika pohon itu tuh terlalu miring ke kiri. Jadi struktur tree kita tuh kalau misal terlalu miring ke kiri, jadi kita menggunakan right rotate. Terus kalau miringnya terlalu kanan, berarti kita pakai rotasinya sebelah kiri itu. Nah, terus lanjut lagi kita ke mendefinisikan insert gitu. Ini digunakan
ketika kita tuh ingin gitu menambahkan not baru ke dalam pohon. Nah, berarti not baru yang ada di sini kan ada self, ada root, sama ada value gitu yang kita tambahin. Terus setelah penambahannya, menggunakan definisi ini akan memeriksa keseimbangan pohon, dan jika perlu akan dilakukan rotasi untuk menyeimbangkannya gitu. Terus kita lanjut. Nah, eh, ini kan kita masukin nih kayak not baru di sini. Terus di sini kita untuk menyeimbangkan gitu, misalkan ada, kalau ada yang kurang seimbang bakal diseimbangkan di sini. Terus lanjut kita ke mendefinisikan apa tuh in order. Terus terus dari in order sendiri itu tuh kita melakukan transfer secara, ya, in order kan, kita kan di sini kita mendefinisikan in order karena ada tiga tuh, ada pre-order, in order, sama post order. Tapi di sini kita perintahnya kan pengen di in orderin. Berarti secara dari kiri terus ke root baru ke kanan. Untuk menampilkan nilai-nilai dalam pohon AVL secara terurut gitu. Lanjut kita mendefinisikan print underscore tree. Nah, fungsi print sendiri itu tuh digunakan untuk menampilkan struktur pohon AVL dengan level node dan posisi. Berarti dari root terus ke kiri baru ke kanan gitu. Nah, lanjut setelah ditampilkan nanti outputnya kayak gini gitu. Kayak di sini kan kita masukkan tiga gitu ke dalam AVL dari sisa urunin lah yang udah kita masukin gitu. Nah, kita masukin gitu. Terus tiga, terus right-nya ada 6 gitu. Di sini cabang kanan pertama paling atasnya, level pertamanya gitu. Nah, terus pas dari cabang 6 dari 6 itu nanti bakal ada cabangnya lagi, berarti di kirinya ada 3, terus di kanannya ada 7. Terus lanjut lagi eh, dari cabangnya 7 tadi itu ada cabang lagi ke kanan ada 14 gitu. Sedangkan eh 6 ini kan udah root nih, udah masih apa? Masih anakan dari 3, terus si 6 ini parent gitu. Nah, dari 6 ini nanti dimasukin lagi 26 gitu, tapi dia eh apa nih, bentar. Cabang dari ini, iya ya, jadi kan di right nih, di right, terus ada cabang di kirinya ada 7, terus di kanannya ada eh gimana sih? 7, 6, 14. Oh, di sini kan masih masih belum ini, belum seimbang sih. Masih di sini, maksudnya di sini nih masih dalam proses penyeimbangan gitu. Kayak sesuai dengan rootnya masing-masing gitu, kayak ini kan rootnya masih belum seimbang gitu. Jadi nanti mau dibuat seimbang gitu kayak kiri. Oh iya. Nah, kalau untuk yang di awal-awal tadi kan ini masih menyimbang gitu, sesuai data-data yang baru dimasukkan gitu. Jadi di sini nih rootnya sering berpindah, apa, bertukar-tukar karena menyesuaikan juga data yang digunain gitu. Nah, untuk outputnya sendiri, eh ini kan rootnya udah dipilih nih 50 gitu. Nah, 50 berarti otomatis kalau sesuai ketentuan dari binary search tree atau AVL sendiri, dia itu kan rootnya 50 nih. Berarti kalau di sebelah kiri, anakan di sebelah kiri itu harus lebih kecil dibandingkan 50 gitu. Sedangkan untuk anakan di sebelah kanannya itu pasti lebih besar daripada 50. Kalau mau dipastikan lagi bisa dilihat dari outputnya gitu. Nah, ini kan ada root nih, kepalanya gitu, level nolnya gitu. Nah, itu udah 50, terus yang left pertama, kiri yang pertama, L to left, terus R to right gitu. Nah, L yang pertama itu 14, terus anakan dari 14 itu ada 6, anakan dari 6 itu ada 3, terus eh, apa, sebelah kanannya dari 6 ini tadi, kan sebelah sebelah kanannya dari 3 tadi, itu masih anakan 6, itu ada 7 gitu. Terus eh, sebelah apa kanan, gimana ya? Sebelah dari 6 ini ada 31, tapi masih masih dalam anakan 14 gitu, masih shieldnya 14 gitu. Terus di bawah right-nya ini, di sebelah kanan ini ada yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan gitu, ada 26 sama 46. Tapi sebenarnya kalau dari segi posisi itu bisa divisualisasikan, cuman kalau bingung dengan penjelasan yang di sini, sebenarnya bisa gak aja gitu. Kalau ini kan dibagi dua nih, ada left sama right gitu, ada dua cabang, berarti di level setelah
level 0, di level 1 ini dibagi dua gitu, ada yang sebelah kiri sama di sebelah kanan gitu. Nah, kita jangan berpatok sama bentuknya, tapi lihat dulu angka-angkanya gitu. Kayak kalau diperhatiin lagi, angka-angka di sini nggak ada yang lebih dari 50 gitu. Sedangkan mau struktur yang sebelah kanan ini mau gimana pun strukturnya gitu kan, tetap gitu. Ini nilai-nilainya pasti di atas 50 gitu. Nah, lanjut, eh, terus untuk outputnya seperti itu, dan datanya yang udah kita masukin tadi yang seperti ini gitu. Eh, jadi sekian sih kalau dari saya gitu. Intinya kode ini nih itu tuh buat untuk membuat apa tree FEL yang seimbang gitu kan, sesuai yang tadi yang sebelah kiri itu lebih kecil sedangkan di kanan itu lebih besar. Juga di sini juga kita dapat menampilkan setiap langkah dalam pembentukan form struktur. Nah, langkah-langkahnya mana yang ini dari sini sampai sini. Sampai sini. Mana sih? Sampai sini. Kalau ini tadi output dari in ordernya. Tapi kalau secara pohonnya, kalau mau lebih enak dilihat dari sini gitu. Nah, terus eh, tadi kan kita udah ngebentuk pohon tuh, struktur pohon. Dan di sini juga kita bisa menunjukkan elemen-elemen pohon secara berurutan gitu. Nah, sesuai yang kiri yang paling kecil, terus yang kanan yang paling besar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil source code berikut. Yang pertama yang kita lihat di kelas AVL node, kelas ini mendefinisikan struktur dari sebuah node dalam pohon AVL-nya dengan atribut untuk nilai anak kiri dan anak kanan serta tinggi node. Kemudian kelas AVL3 di get height mengembalikan tinggi dari sebuah node. Kemudian ada get balance menghitung faktor keseimbangan sebuah node atau selisih tinggi antara sub pohon kiri dan kanan. Kemudian ada right rotate dan left rotate melakukan rotasi ke kanan dan kiri untuk menjaga keseimbangan pohon. Kemudian ada insert menyisipkan nilai ke dalam pohon AVL. Memastikan pohon tetap seimbang dengan melakukan rotasi jika diperlukan. Kemudian ada post order. Metode ini melakukan traversal post order pada pohon dalam traversal post order untuk dikunjungi secara recursive dalam urutan berikut: subpohon kiri, subpohon kanan, dan node akar. Pernyataannya, print dalam metode ini mencetak nilai setiap node yang dikunjungi. Kemudian ada print tree, metode bantu untuk mencetak struktur pohon secara visual berguna untuk debugging yang memahami bentuk pohon setelah setiap penyisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ermadani Arsa Putri dengan NIM 123450061 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan hasil output dari kode yang telah dimasukkan, yaitu untuk kode pre-order transversal. Berdasarkan hasil inputan, yaitu kode yang telah dimasukkan dan juga nilai value-nya yang telah kita masukkan, maka akan dihasilkan pre-order transversal dari AVL3, yaitu 31, 7, 6, 3, 2, 6, 14, 68, 58, 50, 46, 57, 61, 60, 64, 78, 71, 69, 77, 92, dan 96. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat saat kita memasukkan 58 ke dalam AVL3, maka rootnya adalah 58. Ketika rootnya 58 dan saat kita memasukkan angka 26 ke dalam AVL3, maka angka tersebut akan berada di sebelah kiri. Selanjutnya, ketika kita memasukkan angka 7 ke dalam AVL3 dengan root 26, maka akan dihasilkan angka 7 akan berada di sebelah kiri dan angka 58 di sebelah kanan. Selanjutnya itu masukkan 3 ke dalam AVL3 dengan root 26, maka akan menghasilkan di sebelah kiri terdiri dari 7 dan 3 dan sebelah kanan terdiri dari 58. Begitupun dengan angka yang akan dimasukkan ke dalam AVL3 berikutnya.